apa yang telah dilakukan oleh Pak Cipto dengan kawan-kawan, khususnya pada kesempatan hari ini yang berkaitan dengan STA Hidropower adalah bagaimana kita akan migrasi atau mutasi atau apalah itu ya istilahnya dari yang sebelumnya kita menggunakan siakad dari siakad 4.0 dengan apa segala macam hal yang mungkin perlu adanya perubahan-perubahan dan kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu, secara hasil rapat pimpinan ketika dilihat siakat yang baru ini ternyata bisa memenuhi terutama khususnya dalam kemudahan pelaporan pangkalan data perguruan tinggi di ST Hidropalah. Karena yang ditemukan eh, sebelumnya dan setelahnya bahwa data yang kita miliki ada beberapa data yang memang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika dicek itu yang diajarkan apa, yang di transipnya apa, kemudian nilai di internya apa, yang di feedernya apa, gitu ya. Jadi tidak ada kesesuaian. Oleh karena itu, sebagai setelah para pimpinan simak dengan siakat ini, ternyata ada kemudahan. Jadi bisa langsung istilahnya bisa langsung disinkronkan sesuai dengan apa yang sudah di-input oleh dosen dalam perkuliahan. Jadi dalam hal ini artinya maka secanggih apapun sistemnya, kalau dosennya tidak kooperatif ya, tidak punya semangat untuk bisa mengisi sistem ini, ya percuma saja. Oleh karena itu, pada malam hari ini dilaksanakan eh, istilahnya BIMTEK lah ya, BIMTEK penggunaan syakat yang baru ini untuk memberi kemudahan dan dosen bisa menggunakannya dengan baik dan tepat gitu. Karena pada hari ini adalah eh, seharusnya semua dosen yang mengampu mata kuliah mengikuti kegiatan ini. Karena tidak ada lagi istilahnya si akadnya itu ditangani oleh staf prodi, si akadnya itu diisiin sama siapa. Pokoknya kalau sudah kalau siap untuk menjadi dosen harus siap semuanya, mengisi semua yang ada di si akad ini. Dari mulai perkuliahan, materi, absensi, dan lain sebagainya sampai kepada nilai itu harus dosen yang bersangkutan. Karena yang taunya adalah dosen itu dalam perkuliahan. Kemudian siapa-siapanya mahasiswa itu yang punya keunggulan, yang punya prestasi dan sebagainya, punya kemampuan kognitif dan sebagainya, itu dosennya, nggak mungkin stafnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa bisa secara seksama mengikuti kegiatan ini hingga hingga akhir, hingga bisa nanti bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau tambahan-tambahan atau umpamanya masukan-masukan dari ke para ketua prodi yang disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum di prodi seperti apa, mekanisme dan lain sebagainya, silakan nanti bisa disampaikan ke tim dari Pak Cipto dan kawan-kawan. Itu mungkin sebagai pembuka hari ini. Diharapkan semuanya yang belum hadir, mohon Pak Helmi diundang di Japri karena ini apa sangat urgent sekali ya. Jadi kalau nggak optimal ya nanti percuma juga ya. Capek-capek Pak Cipto dan kawan-kawan nyusun dan sebagainya, tapi begitu di pelaksanaan nggak dilaksanakan kan jadinya mubazir. Dan kasihan juga nanti mahasiswa tidak terlaporkan datanya di Pedidikti. Ketika tidak terlaporkan, maka otomatis mereka itu walaupun sudah lulus di internet, tapi kalau belum bisa diambil PIN-nya ya nanti percuma. Gitu. Karena itu mari kita sama-sama berpartisipasi ya, saling mendukung dalam menggunakan siakan ini untuk perkuliahan dan lain sebagainya. Perwakilan dari atas nama pimpinan
Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih eh, Pak Ketua dua, Wakil Ketua dua, mewakili pimpinan telah menyampaikan pengantar yang mana penting sekali sosialisasi kali ini untuk disimak seluruh dosen dan juga seluruh sivitas akademika STAI Darul Falah. Bagaimana kemudian sistem ini, cara kerjanya, kemudian cara menggunakannya dan lain sebagainya. Begitu. Harus harus pemahaman ini harus dipahami secara komprehensif begitu ya oleh seluruh sivitas akademika STAI Darul Falah. Baik, selanjutnya mungkin kita akan langsung simak baik-baik eh, penjelasan atau penyampaian sosialisasi tentang siakat yang baru ini. Untuk itu, marilah kita simak waktu dan tempat. Kami persilahkan kepada tim LPTNU. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Sebelum warahmatullahi wabarakatuh. nanti dijelaskan sama Mbak Renova ya tentang bagaimana si akadnya, ini ada sedikit pengantar. Yang pertama betul tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua dua ya, Pak Kiai Muharyana nih, Pak Dr. Muharyana yang sudah eh, tahu juga ya bagaimana sih ke depan data itu diperlakukan dengan baik ya, bukan hanya oleh admin. Kadang-kadang kan kalau ada apa-apa admin aja, eh, satu admin, satu kampus diserahkan semuanya. Nah, harapannya ke depan kita sama-sama memantau data dari sisi pimpinan, ya, wakil ketuanya, prodinya, terus apa namanya dosen, mahasiswa, ya. Kalau admin sudah pasti tiap hari itu istilahnya mantengin data-datanya. Yang kedua, untuk pengembangan sistem ini ya nanti ada Acep, ada tim yang lain, ada Mbak Renova yang sudah mungkin sudah setahun ini pulang pergi ke Darul Falah ya ke kampus mendengar kira-kira apa namanya kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya kita dari awal user requirement-nya pengennya apa saja. Kemarin kita sudah diskusi dengan admin ya sudah menyampaikan bagaimana cara mengatur apa namanya si akad ini. Terus kemarin juga sudah diskusi dengan bagian keuangan. Ya harapan keuangan nanti seperti apa. Kemarin kita juga sudah diskusi juga ya. Nah sekarang kita diskusi dengan dosen. Nah seperti tadi disampaikan ya. Kadang dosen juga Pak saya mau di Excel saja supaya cepat nanti gampang diupload sekalian. Nah itu juga sudah jadi masukan kita juga ya. Harapannya nanti bisa ditampilkan oleh Mbak Renova bagaimana sih cara ekspor impornya dan yang lain-lain lah ya. Nah, itu juga sudah disiapkan. Intinya bagaimana supaya memudahkan. Terus yang kedua untuk yang si akad ini kan ada yang sedang berjalan juga ya si akad. Jadi untuk pengembangan si akad kita tidak mengharuskan udah yang lama diberhentikan atau berhenti segala macam kita enggak. Jadi nanti modelnya kita rumah tumbuh ya bagaimana keinginan dari Bapak Ibu dosen ya kemarin kita sudah mendengar dari yang lain juga nih harapannya hari ini akan dipaparkan dulu ya kita juga menerima masukan dari Bapak Ibu bagusnya seperti apa ke depan pengembangan dari si akad ini ya. Nah oleh karena itu nanti Mbak Renova menjelaskan dan tentu mencatat juga ya keinginan atau misalkan apa yang sudah difasilitasi dan yang lain-lain. Betul kata Pak Mariana ya, berdasarkan analis data nanti Mbak Renwa juga bisa sedikit menjelaskan pengalaman menganalisa data selama setahun ini lumayan juga ya. Karena ke depan saat kita akreditasi ya, yang dilihat pertama dari PDDikti. Kalau data PDDiktinya kurang maksimal ya harapannya tidak seperti yang ramai ya kampus-kampus ditutup, suruh ngulang lagi kuliahnya, dan yang lain-lain. Harapannya tidak seperti itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perbaiki data, budaya kita, dan yang lain-lain, sehingga bisa lebih maksimal dalam pengolahan data mahasiswa, nilai, dan yang lain-lain, termasuk ke depan pengembangan karir dosen, ini juga perlu diperhatikan. Saya kira itu pengantarnya, silakan dilanjut Mbak Renova.
Baik, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Sebelum Renova, mungkin Acep ada yang mau disampaikan dulu nggak? A? Oh ya, ini Lanjut aja. Lanjut aja dulu. silakan Acep. Ini Acep kan dari Cilin juga. Iya, mungkin terkait Aman-aman, analisa lanjut aja dulu. kemarin. Mbak Renova. Ah, Oke, Aman-aman. nanti ah, untuk kelanjutannya akan disambung oleh Acep juga Acep. yang sudah pengalaman di bidang coding ya, sistem dan yang lain-lain. Hmm. Yang sudah pernah mengembangkan sistem di Singapura untuk Nanyang University juga. Sudah. Ya, Bulan baik. apa? Izin sebelum dilanjut Ya, bulan apa? ya, Silakan. Suara dulu nih satu-satu ya. Jangan-jangan lagi tiduran gitu. ya Saya gimana, Pak? cek dulu ya. Pak Fikri ya, Pak Fikri hadir. Pak Fikri ada Hadir, ya. hadir Pak. Hadir. Pak Deden. Halo Pak Deden. Hadir Pak. Eh, Pak Agus Dade. Ada Pak Agus, Pak Ibnu ada ya. Hadir, hadir Bu Pak, izin Aini Pak. ada Bu Aini. Hadir, Pak. Ya, buka camnya. Pak Amil ada Pak Amil. Pak Amil, halo. Pak Amil kemana? Bu Astarina ada. Ada, Pak. Ketua Prodi PIAUD nih, Bu Enopa, ingat-ingat. Bu Astarina Ketua Prodi PIAUD. Bu Siti Purasana ada, hadir, on cam. Bu Siti, ini Ketua Prodi MBS. Bu Meliana ada. Hadir, Pak. Berarti Bu Pur belum ada ya. Kemudian Sabarudin, ini LPM, Hadir. AMI-nya. Ya, tapi di sini sebagai dosen. Saya juga sebagai dosen. Bu Siap hadir Happy. saya, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Pur. Ini Ketua Prodi MBS. Bu Happy ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ini Bu Happy dengan Pak Ibnu dari LPPM ya. Kemudian Pak Ustadz Dr. Komarudin, Ketua Prodi PAI. Halo Pak Uko. Oh, nggak ada. Di Pak kolam. Rifki, kolamnya. Pak Rifki ini perpustakaan ya, nggak apa-apa. Bu Imas Kurniasih. Bu Imas, halo Bu Haji Imas. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Hadir. Wah, mantap, mantap. Ini Kepala Perpustakaan Bu Haji Imas. Bu Hilda, ini admin master, hadir. Hadir, Bapak. GGD apa? GGD apa? GGD? Gilang Gumilang dong. Hadir, Sama Pak aman. Gilang ya. Alhamdulillah. Pak Hafiz ada. Hadir Pak. Ya, berarti masih ada beberapa yang belum hadir ya. Mudah-mudahan bisa segera hadir nih, karena supaya nggak terputus-putus informasinya. Baik, lanjut Bu Renopa. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Muharyana. Ya, izin Bapak Ibu, terima kasih Pak Wakil Ketua 2, Pak Cipto, Pak Helmi, Acep, semuanya. Bapak Ibu yang telah hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Renova, salah satu tim dari Pak Cipto dan Acep berkaitan di tim Sistem Informasi Akademik ini yang nanti akan dipaparkan mungkin ke Bapak Ibu gitu. Eh, Sebelumnya saya Renova mewakili dari tim berkaitan dengan apa-apa aja sih yang bisa fitur apa-apa aja yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sebagai dosen untuk menunjang kemudahan dari perkuliahan. Izin share screen mungkin ya Bapak Ibu. Oke, Renova udah send requestnya Pak Helmi mungkin bisa Sudah Bu. dibantu. Bisa nggak? Oke, bisa. Muncul nggak ya share screen? Sudah muncul. Oke. Berkaitan.
berkaitan dengan sistem informasi akademik di STAI Darul Falah. Betul kata Pak Cipto bilang, memang kita sebetulnya dari tahun kemarin 2024 sudah ke Darul Falah. Kita coba analisa dari data Darul Falah itu sendiri. Di share screen lagi, Bu. Coba, Bu. Oke. Yang kita lakukan itu analisa dulu data yang ada di Darul Falah, kesesuaiannya dengan pelaporan PDDikti. Dan memang itu yang kita jalankan memang ternyata nggak mudah karena ada beberapa data, baik itu dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, PGMI maupun PAI yang memang masih belum konsisten gitu antara pelaksanaan kurikulum yang berlaku sampai dengan ke pelaporan PDDikti. Untuk sistem informasi akademik ini yang di kami ini Bapak Ibu sebetulnya sudah bisa akses ada linknya ada di staidak.siakadku.id. Sebelum menjauh ke siakad, mungkin Bapak Ibu juga udah familiar dan udah tahu ya berkaitan dengan kewajiban dari beban kerja dosen. Salah satunya itu yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Ada regulasi atau aturan yang memang sudah ada dan harus dilaksanakan oleh setiap dosen dan itu wajib. Salah satu komponen dari beban kerja dosen ini yaitu mencakup Tridharma Perguruan Tinggi di mana ada 4 poin. Yang pertama terkait pendidikan pengajaran yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen. Yang kedua penelitian. Yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat melakukan kegiatan penunjang lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Sistem informasi akademik ini yang kita bangun, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu menunjang terkait kebutuhan dari Tridharma yang harus dilaksanakan Bapak Ibu semua berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Dari pendidikan dan pengajaran ini mungkin sebetulnya si akad ini masih menunjang dan membantu di poin pertama, melakukan perkuliahan. Jadi untuk sistem informasi akademik ini mudah-mudahan bisa membantu mendokumentasikan proses pelaksanaan perkuliahan sampai dengan evaluasi maupun penilaian pelaksanaan Bapak Ibu semua di tahap perkuliahan untuk pelaksanaan pendidikan ini. Untuk sistem informasi akademiknya sendiri, di kami itu untuk Bapak Ibu ini ada Bapak Ibu semua di si akadnya bisa nge-view hasil studi mahasiswa atau KHS. Nanti ini Bapak Ibu bisa ngecek, tapi khusus untuk Bapak Ibu yang menjadi dosen wali. Di sini juga di si akadnya bisa Bapak Ibu bisa approval KRS mahasiswa, bisa view jadwal mengajar, bisa membuka dan menutup kelas perkuliahan, bisa melakukan presensi atau absensi saat perkuliahan, bisa mengisi pokok pembahasan di kelas perkuliahannya, metode mengajarnya apa, download laporan kegiatan perkuliahan Bapak Ibu sampai dengan import nilai. Dari setiap poin yang ada di si akad ini, fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan, mudah-mudahan ini semua sudah menunjang kebutuhan Bapak Ibu. Balik lagi, kalau misalkan memang ternyata ada hal-hal yang memang dibutuhkan, seperti yang Pak Cip sampaikan, kita nanti mungkin diskusi lebih lanjut. Untuk saat ini, Renova izin akan menyampaikan berkaitan langsung mendemokan langsung secara sistemnya ya apa-apa saja yang bisa dilakukan Bapak Ibu sebagai dosen di sistem informasi akademik ini. Untuk sistem informasi akademik, izin Bapak Ibu Renova pakai staging, tapi Bapak Ibu bisa akses di uh, Staidap di staidapsiakadku.id. Bapak Ibu yang sudah mempunyai Niden, ini mungkin Bapak Ibu bisa coba login, username-nya Niden, password-nya Niden Bapak Ibu sendiri. Izin Bapak Ibu Renova pakai akunnya atas nama Ibu Ayu. Oke. Di sini di halaman login, Renova izin pakai akunnya Ibu Ayu. Ketika Bapak Ibu login, nanti akan masuk ke halaman dashboard, di mana di halaman dashboard ini ada informasi-informasi yang tersampaikan, baik itu berita, perwalian, maupun profil Bapak Ibu sendiri.
di sini kan untuk dosen itu diisi akadnya bisa Bapak Ibu sebagai dosen wali bisa nge-approve KRS. Sebelumnya ada proses sebelumnya ya. Mahasiswa itu melakukan KRS-an dan di-approve oleh dosen. Nah, di sini di dosen ada approve KRS, ada jadwal mengajar, ada input nilai. Untuk proses approval dari KRS mahasiswa, di sini Bapak Ibu bisa melakukan di fiturnya. Yang pertama di sini ada perwalian mahasiswa. Di perwalian mahasiswa ini Bapak Ibu ada keterangan sebagai dosen wali angkatan apa dan kelas apa. Nah, ini nanti akan di-set oleh admin dari setiap prodinya. Nanti Bapak Ibu kalau mau melihat siapa-siapa aja mahasiswa yang menjadi di bawah dosen wali Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa ke menu perwalian mahasiswa. Di sini ada tab menu perwalian mahasiswa. Nanti muncul listnya dengan jumlah mahasiswanya. Di sini ada action, Bapak Ibu tinggal detail. Nah, ketika dibuka detailnya nanti muncul list dari mahasiswa ketiga itu siapa aja. Di sini di dosen di Ibu Ayu ini ada 3 mahasiswa, di mana ada nama Tiara, Anggia, sama Gifar. Di sini ada informasi juga, ada NIM, ada jurusan jurusan atau program studi dari mahasiswanya, tahun angkatan mahasiswa, status mahasiswanya. Kalau Bapak Ibu sebelum saat proses KRS-an itu pastinya Bapak Ibu harus tahu dulu mahasiswanya itu sudah menunjang seluruh perkuliahan di sebelumnya sudah baik atau enggak. Misalkan IPK itu kan enggak seharusnya IPK itu sebaiknya mahasiswa itu tidak kurang dari 2. Karena kalau misalkan kurang dari 2 nanti enggak eligible. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan approve KRS memastikan dulu bahwa mahasiswa ini sebelumnya sudah mengikuti perkuliahan dengan IPK yang mencukupi gitu dan eligible. Nah, untuk melihatnya, Bapak Ibu bisa di sini action, di sini ada detail KHS. Ketika diklik detail KHS, nanti muncul KHS mahasiswanya. Atas nama Tiara ini, KHS-nya termasuk nilai-nilainya ini nanti akan muncul. Ini kita tarik dari pelaporan dari PDDikti yang sudah dilaporkan oleh Staidap ke PDDikti. Di sini ada IP 3,2 di semester 1 karena dia mahasiswa ini angkatan 2023 ganjil dan di sini periode yang aktif itu 2024 genap. Jadi dia di pelaporannya di semester 1 ini 2023 ganjil IP-nya 3,2. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah melihat KHS di sini, selain bisa melihat KHS, untuk proses approval KRS mahasiswa, ini ada di menu approve KRS. Di sebelah kiri ada approve KRS. Ketika diklik approve KRS-nya, nanti akan muncul list mahasiswa yang perlu di-approval oleh Bapak Ibu semua. Di sini ada NIM-nya, namanya, prodi, dan tahun akademik dari KRS yang harus di-approval Bapak Ibu. Di sini ada mata kuliah approval dan ambil ini tandanya masih ada 2 mata kuliah yang dilakukan oleh Anggi, yang diambil oleh Anggi namun belum di-approval oleh Bapak Ibu. Jadi di sini 02. Di sini ada action atau aksi, Bapak Ibu tinggal klik nanti lihat KRS-nya. Nanti muncul atas nama Anggi ini, izin ya Bapak Ibu, Renova atas. Di sini atas nama Anggi akan muncul mata kuliah yang diambil oleh Anggi saat KRS-an yang perlu di-approval Bapak Ibu. Di sini ada 2 mata kuliah, ada Tarsi sama Kepemimpinan Pendidikan. Bapak Ibu sebagai dosen bisa melakukan approval, menyetujui atau menolak. Di sini juga ada keterangan jika diperlukan oleh Bapak Ibu. Kalau misalkan ditolak keterangannya misalkan karena apa? Ini ada saya izin Bapak Ibu, saya setujui semuanya. Di sini sebelumnya di bawahnya juga ada keterangan jumlah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, jumlah SKS-nya, jumlah yang disetujui.
jumlah SKS yang ditolak dan jumlah SKS yang belum disetujui. Karena ini belum disetujui, jadi di sini jumlah SKS belum disetujui ada 4 SKS. Karena masing-masing setiap mata kuliahnya ada 2 SKS. Ini ketika Bapak Ibu setujui, ketika klik simpan, Bapak Ibu sudah berhasil nge-approve KRS mahasiswa atas nama Anggi ini. Nanti di mahasiswa muncul status dari KRS-nya disetujui. Satu lagi di sini, nah di sini Bapak Ibu muncul 2 dari 2. Ini 2 mata kuliah yang diambil oleh atas nama Anggi ini sudah disetujui keduanya oleh Bapak Ibu. Yang satunya ini contohnya atas nama Tiara, ada 2 mata kuliah juga yang diambil tapi belum di-approve oleh Bapak Ibu. Ini bisa seperti tadi stepnya, tinggal dilihat KRS, nanti disetujui, setelah itu diklik simpan. Secara otomatis approval KRS atas nama Tiara juga ini sudah berhasil dilakukan. Selain dari approval KRS, Bapak Ibu juga bisa melakukan kegiatan belajar mengajar atau proses perkuliahan di si AKAD. Ini Bapak Ibu ada menu jadwal mengajar. Di jadwal mengajar ini nanti akan muncul list mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan ke mahasiswa. Di sini atas nama Ibu Ayu, misalkan mengajar mata kuliah kepemimpinan pendidikan di hari Kamis. Ini Bapak Ibu sebagai dosen, di sini ada absensi. Ketika diklik absensinya, nanti akan muncul halaman pertemuan perkuliahan. Nah, di sini kan masih kosong ya Bapak Ibu. Jadi proses dari perkuliahan itu mahasiswa itu kan nanti bisa melakukan presensi juga. Jadi mahasiswa nggak akan bisa melakukan presensi sebelum Bapak Ibu melakukan buka kelas. Di sini ada buka kelas. Jadi ketika buka kelas ini belum dilakukan oleh Bapak Ibu, perkuliahan itu belum dimulai. Tapi ketika Bapak Ibu klik buka kelas, perkuliahan itu dianggap jam dan waktunya itu dibuka gitu. Contoh, ini kan masih kosong ya Bapak Ibu. Ketika diklik buka kelas, maka akan muncul kelas dibuka tanggal 19 Februari jam 20.33. Jadi ini tanggalnya itu real time mengikuti saat Bapak Ibu ngebuka kelasnya. Ketika Bapak Ibu ngebuka kelas, nanti pertemuan ini dengan status buka, mahasiswa pun sudah bisa membuka dan melakukan presensi. Jadi sebelum Bapak Ibu membuka kelas, baik itu mahasiswa maupun Bapak Ibu sendiri belum bisa melakukan presensi atau buka kelas perkuliahan di si akadnya. Setelah dibuka kelas, ini nanti Bapak Ibu bisa ke action, terus ada detail di sini. Nah, di detail ini nanti akan muncul list mahasiswa-mahasiswa yang diajarkan oleh Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu bisa melakukan presensinya. Mana saja mahasiswa yang hadir, mana saja mahasiswa yang izin, maupun mana saja mahasiswa yang sakit, termasuk dengan keterangannya. Di sini juga ada keterisian oleh Bapak Ibu yang wajib diisi, ada pokok pembahasannya apa untuk pertemuan 1, tadi kita buka kelas untuk pertemuan 1. Pokok pembahasannya apa, metode mengajarnya apa, ini diisikan juga. Renova ambil sampel aja untuk kepemimpinan pendidikan, misalkan atas nama Tiara ini hadir, Anggi hadir, metode pokok pembahasan dari perkuliahannya, misalkan pengantar, mata kuliahnya pengantar kepemimpinan pendidikan. Metode mengajarnya misalkan pemaparan materi dan diskusi. Setelah proses perkuliahan selesai, Bapak Ibu bisa melakukan presensi dan mengisi pokok pembahasan metode mengajar. Di sini Bapak Ibu bisa klik simpan dan tutup. Di sini juga ada klik simpan. Ini ada pembeda. Ketika Bapak Ibu klik simpan, ini hanya akan menyimpan data yang sudah di-entry oleh Bapak Ibu. Namun dari sisi statusnya, buka di sini.
Namun dari sisi status kelasnya ini masih dibuka kalau Bapak Ibu hanya menyimpan klik simpan. Tapi kalau Bapak Ibu menyimpan dan menutup, ini akan secara otomatis menutup kelas Bapak Ibu. Jadi statusnya pun di sini status dari pertemuan dari kelasnya juga tutup. Ketika statusnya tutup, baik itu mahasiswa sudah tidak bisa melakukan presensi lagi gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu masih buka kelasnya, ini mahasiswa masih bisa melakukan presensi. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu udah terlanjur menutup kelas, tapi pingin ngebuka lagi, ini juga bisa Bapak Ibu. Nanti tinggal di detail aja, terus nanti di sini ada buka ulang kelas. Ketika diklik buka ulang kelas, maka status dari kelasnya juga akan terbuka dan segala aktivitas bisa dilakukan, baik itu presensi maupun pengisian dari pokok pembahasan dan metode mengajar. Ini Renova izin tutup lagi. Untuk metode pokok pembahasan dan metode mengajar yang Bapak Ibu isi, ini kaitannya dengan laporan kegiatan Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu di sini ada button cetak laporan kegiatan. Jadi ketika diklik, ini nanti akan muncul yang tadi keterisiannya sudah Bapak Ibu lakukan. Pertemuan ke-1, tanggal dan waktu, pokok pembahasan, metode mengajar, dan jumlah mahasiswa yang hadir. Ini jumlah mahasiswa yang hadir. Nanti jumlah mahasiswa yang sakit juga ini secara otomatis perhitungannya by sistem Bapak Ibu. Karena tadi hadir semua, jadi di sini dua-dua. Jadi laporan kegiatan ini nanti ketika Bapak Ibu melakukan pertemuan kedua, 3, 4, sampai seterusnya di 16, ini nanti akan muncul terus gitu. Selanjutnya, slide itu berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar. Selain itu, ada proses untuk evaluasi atau penilaian. Ini di penilaian, di menu input nilai, ada di menu ketiga sebelah kiri, input nilai. Nanti ada list mata kuliah yang muncul di Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu semua tinggal klik detail aja di sini. Setelah diklik detail, nanti masuk list mahasiswanya muncul. Untuk penilaian, selain bisa diinput, kita siapin untuk import nilai by Excel. Jadi di sini ada import nilai, template dari nilainya ini ada di sini, bisa di-download, nanti muncul sesuai dengan list mahasiswa-mahasiswa yang mengampu mata kuliah tersebut. Jadi tadi kan ada atas nama Tiara dan Anggi ya Bapak Ibu. Di sini pun ketika Bapak Ibu download template-nya secara otomatis mahasiswanya juga masuk ke listnya Bapak Ibu, jadi tinggal melakukan penilaiannya aja. Izin ya Bapak Ibu, saya random aja ngasih nilainya dulu. 80, 80, 80. Dan komponen nilainya sebetulnya kan banyak ya, ada 6. Ada kehadiran, tugas, project, UTS, UAS, kuis gitu mungkin ya. Nanti ini mungkin nanti bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu komponennya apa saja. Dari kami di sini masih kehadiran, tugas, UTS, UAS. Kalau misalkan memang ada project, ada kuis terpisah, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu. Tapi yang paling terpenting di kami ini nilai akhir dan nilai huruf. Nilai akhirnya 80, misalkan. Nilai hurufnya B plus. Yes, ini saya save. Nah, Bapak Ibu tinggal import aja di sini cost file, terus nilainya yang tadi sudah disimpan diimport, maka akan muncul pop-up data nilai berhasil disimpan. Nah, ini bisa dicek, tadi kan masih kosong ya Bapak Ibu. Ini sudah terisi 80, nilai hurufnya B+. Diupdate tanggal 19, hari ini jam 20. Berikut mungkin Bapak Ibu berkaitan dengan apa-apa aja yang bisa dilakukan di si akad ini untuk dosen khususnya.
Mungkin selebihnya Renova kembaliin lagi ke Pacip sama ke Acep ya sebelum tanya jawab. Siapa tahu ada tambahan. Mungkin nanti selanjutnya ke sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Makasih Bapak Ibu, Pak Helmi, Pak Cip, Acep, Renova kembali. Ya, terima kasih Ibu Renova. Ya, Silakan Bapak Acep atau Pak Sucipto, apabila ada yang perlu ditambahkan terkait hal-hal lanjutan begitu, mangga silakan. Langsung pertanyaan dari dosen. Sambil jalan aja. boleh Tanya Pak. jawab. Yang Bapak Ibu sekalian sudah paham? Insya Allah, Pak. Dan ini lebih simpel, lebih mudah, dan lebih lebih sesuai kebutuhan di Neopiter gitu. Jadi nanti eh, Bu Renova coba ditampilkan yang nanti kita kalau udah lengkap sampai ke nilai masuk kepada sinkron itu gitu. Oke Pak, sebentar. Dari Kayaknya para langsung ketua paham. prodi Ya, langsung paham. langsung paham kayaknya udah diem gitu, udah nggak berarti udah ngerti gitu. Izin Pak Karena Muharrem, memang ya, izin menampilkan sedikit mungkin yang tadi Pak Muharyana ya berkaitan dengan sinkron Pak. Ya, jadi singkat mungkin ya Pak. Eh ya Jadi dari kita itu betul kata Pak Muharyana kita ngeget data dari si AK dari mohon maaf dari feeder dari PDDikti ya dari data yang memang dari sebelumnya dari Staidap laporkan ke PDDikti. Jadi di si akad ini untuk kurikulum, mata kuliah, data dosen semuanya ini ngeget data dari feeder atau PDDikti. Mungkin untuk Bapak Ibu dosen yang dosen luar biasa mungkin ya yang belum punya NIDEN gimana nih bisa nggak ngegunain si akad ini bisa Bapak Ibu nanti kita akan buatkan akunnya khusus untuk Bapak Ibu tapi mungkin untuk proses pelaporannya khusus untuk dosen luar biasa nggak sampai ke pelaporan ke PDDikti karena yang dilaporkan ke PDDikti hanya dosen-dosen yang berniden. Berkaitan dengan sinkronisasi eh, betul memang harapannya itu di si akad kita itu konsisten gitu ya Bu. Jadi data apapun data proses transaksi akademik yang dilaksanakan di Darul Falah setiap periodenya harapannya sih bisa konsisten dan sama gitu sampai dengan pelaporan. Karena balik lagi mungkin Pak Muharyana juga tadi sudah sedikit menyampaikan
Kemarin kita menganalisa data di Darul Falah dari setiap prodi uh, yang kita temukan, bahkan itu sampai ke antara pelaksanaan kurikulum yang berlaku sampai dengan ke transkrip tuh masih ada kekeliruan, dan harapannya mungkin uh, ke depannya semuanya konsisten, baik itu kurikulum yang berlaku, pelaksanaan, hingga ke pelaporan PD Dikti. Dan harapannya juga untuk pelaksanaan pendidikan ini bisa membantu Bapak Ibu berkaitan beban kerja dosen termasuk di pengajaran ya. Nanti di sister Bapak Ibu bisa langsung eh, ke get gitu, data dosen mengajar Bapak Ibu setiap periodenya terlaporkan. Harapannya sih seperti itu. Tapi mungkin kembali ke Bapak Ibu yang nanti melaksanakan mungkin ya. Dari kami memaparkan berkaitan dengan penggunaan dari si akad ini gitu. Itu. Terima kasih Ibu Renova. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebagaimana yang sudah saya tangkap dari tim, bahwa ketika ini sudah diisi oleh dosen ini, nanti tinggal disinkron itu langsung otomatis masuk ke feeder dan langsung sinkron ke predikti. Urgensinya adalah bagi dosen jangan sampai terlambat gitu melaporkan, bahkan sampai memberikan penilaian di akhir atau di batas penutupan periode. Itu membahayakan ini gitu kan. Jadi karena sebelumnya kan kita dosen mengajar dan sebagainya walaupun pakai siakat, tapi tetap laporannya untuk ke neofeeder pedediktinya itu manual. Jadi agak terhambat, harus sinkron, harus menyesuaikan, dicek dulu mata kuliahnya, dosennya siapa dan seterusnya, jadi manual. Kalau sudah pakai yang siakan ini, jadi begitu udah beres semua sampai ke penilaian, oleh admin dicek kembali semuanya, tinggal nanti disinkron ke neofeeder. Jadi tidak pakai sistem yang kedua gitu. Jadi oleh karena itu kebutuhan kami dari institusi, mohon Bapak Ibu sekalian eh, harus tepat waktu ketika memberikan penilaiannya gitu. Jadi jangan sampai periodenya keburu tertutup. Nah, ini membahayakan, membahayakan untuk semuanya. Bukan begitu, Bu apa ya? Coba ditampilkan aja Bu apa menu sinkronnya aja gitu, nggak usah dibahas panjang lebar. Oke, ini sinkronis. Berikut ya Pak, sinkron dari si akad. Ini data-data yang akan dikirimkan. Kalau dari sisi tampilan berikut Pak, dari isi akadnya terkait sinkronisasi. Yang data yang akan dikirim ini dikirim ke feeder lalu ke PD Dikti. Di bawahnya ini ada data yang diterima. Tinggal diklik sinkronnya yang mana Bu? Ini, berikut Pak. Atas ya. Oh, iya. Siap Bu. Jadi itu apa yang spesialnya untuk kita yang itunya gitu. Jadi di staf nggak lagi bingung harus menyusun laporan untuk predikti. Jadi sudah tercover di sini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus bisa lengkap mengisikan dari mulai awal pertemuan sampai akhir sampai ke penilaian. Gitu. Maka dari para ketua prodi dan sebagainya, silakan ada yang disampaikan. Boleh juga Bu dibahas yang terkait kurikulum dari berbagai prodi yang ada, bisa nggak cukup waktunya nggak atau kelamaan? Ini mumpung ada ketua prodinya kan dan juga ada dosennya, jadi ada miss-miss
dalam kurikulumnya apa aja gitu. Boleh sedikit lah diutarakan. Hmm. Kalau terkait pembahasan data, mungkin perlu khusus ya, Pak. Sepertinya nggak cukup waktunya karena banyak, Pak. Seperti kemarin PAI juga lumayan banyak ya, Pak. Apalagi ini em, yang pendidikan Islam anak usia dini khususnya, karena ada beberapa yang kita temukan antara kurikulum dan pelaksanaan itu berbeda. Jadi mungkin perlu khusus kayaknya, Pak, itu diagendakan, insya Allah. Ya, yang penting ada lah informasi sedikit gitu. Jadi Hmm. tentang kurikulum. Karena di situ muncul kurikulum berbagai apa ada empat, ada tiga ya kurikulum yang diampu beberapa angkatan. Jadi akhirnya si admin itu si staf itu jadi apalah ya kesulitan lah untuk bisa mengakomodir itu. Mangga Bapak Ibu sekalian, ini diam-diam baik. Ada yang masih bingung dan sebagainya dari para ketua prodi. Pak Saifullah ada tambahan? Barangkali dari Acep ada. Acep. Bapak dari saya boleh. Hmm. Pak Helmi, mangga dilajeng Pak Helmi. Boleh Bu Asrina, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi Pak terkait siakatku tentang nilai. Nah, tentang nilai tadi yang kita bisa download dulu terus masukkan nilai. Nah, itu kan ada beberapa nilai ya Pak yang tadi kuis belum dan sebagainya belum. Nah, itu nanti by system atau manual. Nah, ketika misalkan manual, nanti juga eh, apa nilai yang paling belakangnya itu seperti misalkan tadi hasil akhir, terus nanti ada B, B plus. Nah, itu juga manual atau eh, apa langsung by system. Itu yang terkait nilai, Pak. Nah, terus tadi terkait kurikulum. Nah, benar. Kurikulum di PIAUD itu bukan cuma PIAUD sepertinya ya. Mungkin semua prodi itu dalam satu tahun itu biasanya ada beberapa kurikulum. Nah, itu seperti apa, Pak? Kalau misalkan eh, kurikulumnya itu berbeda-beda karena saya ngelihat atau yang kami jalani ini dalam beberapa tahun atau setiap tahun itu hampir ganti-ganti kurikulum. Apakah itu akan bermasalah atau gimana? Terima kasih, Pak. Mangga Bu Renopa Ya, di eh, oke, siap. Izin Ibu Astrina ya. Ibu aku share sebentar. X. Nah, izin Ibu. Sebetulnya komponen dari penilaian itu sama seperti saat ini dulu tuh di feeder itu terkait komponen penilaian memang hanya nilai akhir dan nilai huruf. Waktu di feeder waktu beberapa tahun kemarin. Sekarang itu di feeder komponen penilaian itu sekarang udah terbagi-bagi. Ada kehadiran, ada kuis, tugas akhir, proyek, UTS, UAS. Makanya sebetulnya untuk pelaporan PDDikti di perguruan tinggi kemarin-kemarin itu hanya nilai akhir dan nilai huruf. Nah, begitupun dengan si akad kita yang disiapkan ini kemarin masih menunjang untuk nilai akhir dan nilai akhir dan nilai huruf. Betul, Bu. Berkaitan dengan komponen nilai itu kan dari setiap dosen itu berbeda-beda ya. Ada
Namun dari perbedaan itu kan yang paling utama ada 6 ya. Ada kehadiran, ada kuis, ada tugas, proyek, UTS, UAS. Dan dari presentasinya mungkin yang berbeda di setiap dosen. Mungkin di dosen satu nggak ada kuis, tapi di dosen kedua adanya proyek. Nah, hal itu sebetulnya terkait komponen nilai itu bebas oleh dosen yang bersangkutan ya dari sisi pengajaran. Dan di feeder juga untuk pelaporan pedidikti tidak diwajibkan keenamnya itu harus ada sampai saat ini gitu. Nah, memang betul Bu yang di siakad kami itu masih disiapkan khusus untuk nilai akhir dan nilai huruf, belum menunjang komponen-komponen yang di sini. Nanti manual atau by system. Nah, gini Bu, kita sebetulnya ini Renova udah buat dari sisi Excel ya. Jadi ini ada 6 komponen penilaian. Ini tugasnya misal ada 3, nanti tugasnya ada 2 juga nggak masalah sebetulnya. Ini eh, sama Renova itu dibuat rumus tersendiri gitu di Excelnya, di template Excelnya. Jadi ketika Bapak Ibu ngisi nilai di sini, kehadiran misalkan mahasiswa cuma 8 pertemuan, ini secara otomatis kehadirannya cuma 50 nilainya. Begitupun nanti di sini langsung berubah nilai akhirnya jadi 74, nilai hurufnya juga jadi B. Ini nilai hurufnya sesuai dengan skala penilaian yang ada di Staidap. Ini skala penilaian yang ada di Staidap Darul Falah, ada A, Amin, B min dengan skala angkanya masing-masing. Ini sebetulnya ini Renova bikin sendiri Bapak Ibu. Nah, keterkaitannya dengan si akad yang paling utama itu hanya 2 sebetulnya. Ini nilai akhir dan nilai huruf. Jadi mungkin saat pelaksanaan penilaian Bapak Ibu bisa memakai template terpisah dulu. Nanti nilai akhir dan nilai hurufnya baru disesuaikan ke template yang di si akad di sini. Nanti di si akad akan masuk nilai angka dan nilai huruf. Sambil mungkin kita berjalan, insya Allah, untuk berkaitan penyempurnaan komponen penilaian ini, Bapak Ibu. Gitu. Namun untuk yang di sistem existing saat ini, memang kita masih menyediakan dari komponen penilaiannya kehadiran, tugas, UTS, UAS, nilai akhir, dan nilai huruf. Berkaitan dengan keterkaitan skala penilaian maupun dengan komponen dan presentase dari komponennya, mungkin insya Allah sambil berjalan kita optimalkan dari sisi sistemnya. Begitu Bu dari Renova. Terima kasih, Bu. Kalau yang terkait kurikulum gimana, Bu? Iya Bu, terkait kurikulum. Kurikulum itu sebetulnya setiap kurikulum itu kan sebaiknya itu ada perumusan kurikulum. Dari kurikulum yang dirumuskan diberlakukan mulai tahun kapan dan untuk angkatan kapan. Sebetulnya nggak jadi masalah kalau kurikulumnya itu dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaannya sesuai dengan kurikulum. Tapi akan jadi masalah kalau misalkan kurikulum yang berlaku, tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Eh, Contohnya kemarin itu ada di pendidikan Islam anak usia dini. Kurikulum yang berlaku misal 2023 penamaannya dan diberlakukan untuk angkatan 2023. Ternyata pas kita cek itu di pelaksanaan di kurikulum itu kan per semester ya Ibu. Semester 1 mata kuliah apa, semester 2 mata kuliah apa dengan jumlah SKS. Nah, ketika kita cek ternyata di kurikulum yang berlaku misalkan bahasa Indonesia, tapi ternyata bahasa Indonesia itu nggak dilaksanakan atau ditawarkan ke mahasiswa. Mahasiswa itu malah melaksanakan mata kuliah yang di kurikulum 2023 itu yang ada di semester 3. Jadi ada perbedaan antara kurikulum yang berlaku per semester dengan pelaksanaan sebetulnya jadi masalah yang menjadi masalah karena berkaitan dengan pelaporan ke PDDikti juga. Di PDDikti kan data teringnya itu sebetulnya kan dari kurikulum dulu. Kurikulum yang berlakunya apa, pelaksanaan setiap angkatannya itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi ketika mahasiswa melaksanakan
mata kuliah yang tidak sesuai dengan kurikulum, itu yang akan membingungkan dari sisi admin untuk melaporkan ke PDDikti. Karena PDDikti itu setiap periodenya itu kan ditutup. Yang seharusnya bahasa Indonesia dilaporkan, tapi tidak bisa dilaporkan karena siswa belum mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia gitu. Itu yang menjadi permasalahan. Jadinya otomatis kan dari sisi admin, kalau tidak dilaporkan ke PDDikti, bahasa Indonesia ini harus membuka pelaporan nanti. Karena mahasiswa harus menunggu dulu mahasiswanya mengampu bahasa Indonesia, dapat nilai baru dilaporkan. Sedangkan periodenya udah ditutup. Jadi itu yang akhirnya harus membuka pelaporan. Jadi sebetulnya permasalahan kurikulum sih, kurikulum tuh nggak akan jadi masalah kalau antara kurikulum pelaksanaan sampai dengan mahasiswa itu dapat transkrip ya konsisten gitu Bu. Tapi berkaitan dengan berapa kali kurikulum harus dibuat dalam 1 tahun gitu, berapa boleh nggak kurikulum dibuat dalam jangka waktu 1 tahun bikin 2 kurikulum. Nah itu mungkin nanti Pak Cipto yang akan menjelaskan secara menyeluruh ya terkait kurikulum. Tapi kalau dari kami kurikulum itu akan baik kalau pelaksanaannya sampai dengan mahasiswa lulus itu konsisten gitu. Mungkin tambahannya dari Pak Cip berkaitan dengan kurikulum. Lagi on game. Lagi kayak ada agenda lagi. Gitu Ibu berkaitan dengan kurikulum. Baik Ibu, terima kasih. Ibu satu lagi terkait BAP yang tadi. eh untuk BAP yang tadi kan sepertinya tuh sangat mempermudah banget buat kita karena memang itu yang kami butuhkan sekarang. Nah, untuk BAP tersebut bisa di-download di akhir kan atau setiap pertemuan harus di-download. Untuk BAP bisa di-download di akhir, Bu. Mungkin setelah pelaksanaan perkuliahan selesai ya dalam 1 semester, itu nanti bisa di-download di akhir, bisa ditandatangani oleh dosen, oleh bagian akademik, nanti bisa diarsipkan di bagian admin gitu untuk eh, bukti dari proses perkuliahan untuk kebutuhan akreditasi nanti. Baik Ibu, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama, Bu. Kembali ke Pak Helmi. Pak Helmi ada. Ada Pak, sudah cukup Pak. Coba dikondisikan aja dosen-dosennya. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak Ibu. Terutama nih untuk yang para prodi. Ya. Sementara Izin saya Pak Helmi. buat absen dulu Bu. Atau Itu Pak Rahman angkat tangan mangga, sih Pak. mangga, Pak mangga, Rahman Pak apa Rahman, yang boleh? Pak. Ya baik, terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya kepada Bu Renova, sebetulnya saya ingin menyambung pertanyaan dari Bu Astarina terkait yang kurikulum. Eh, Begini Bu, pertanyaannya berkaitan dengan kerapihan data di PDDikti, berarti apakah tidak boleh gitu Bu ya, mahasiswa semester 3 katakanlah itu mengambil mata kuliah yang ada di atasnya. Itu bermasalah tidak ya Bu kalau seperti itu? Jadi katakanlah SKS-nya masih ada sisa nih, maksimal 24 tapi mahasiswa baru 22. Nah, mereka mengambil mata kuliah yang ada di atasnya itu kira-kira boleh tidak Bu? Atau memang seharusnya itu sesuai dengan dokumen kurikulum? Jadi misal di dokumen kurikulum semester 1 atau semester 2 itu ada 8 mata kuliah yang diambil ya itu saja sesuai dokumen kurikulum atau boleh mengambil yang ada di atasnya. Nah, kalaupun boleh mengambil itu konsekuensinya bagaimana ya Bu gitu. Itu Oke. yang pertama. Yang kedua, terkait kontrak kuliah itu terkadang ada mahasiswa yang salah gitu dalam mengontrak mata kuliah dan terkadang dosen itu pun
terlanjur meng-ACC gitu. Nah, bagaimana cara membatalkan kontrak kuliah yang salah gitu dan terlanjur disetujui. Nah, kemudian yang terakhir, tadi saya belum melihat Bu fitur untuk upload UTS, UAS dan tugas itu di sebelah mana ya Bu? Barangkali itu Bu Ranova yang pertama soal kurikulum, tadi yang kalau mengambil ke atas apakah ada masalah atau tidak. Yang kedua pembatalan kontrak kuliah yang salah. Terus yang ketiga itu tadi upload tugas UAS dan UTS Bu. Barangkali itu dari saya Bu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rahman. Izin menjawab ya untuk berkaitan dengan poin pertama, berkaitan dengan kurikulum. Apakah mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di ke atas gitu ya? Boleh tentunya Pak Rahman. Dengan prasyarat mahasiswanya IPK-nya harus minimal 3 kalau dari saya. Tapi kalau misalkan dari Darul Falah ternyata eh, 2,7 memperbolehkan, itu balik lagi sebetulnya ke kebijakan kampus dari Darul Falah itu sendiri. Prasyaratnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang bisa mengambil mata kuliah ke atas itu minimal IPK-nya berapa, tapi sebaiknya IPK-nya 3. IPK mahasiswa yang mendapatkan IPK minimal 3 itu bisa mengambil ke atas. Dan ditekankan lagi mungkin dari aware mungkin ya untuk dosen wali, ketika mahasiswa mengambil mata kuliah ke atas, jangan sampai melebihi dari 24 SKS. Karena kalau misalkan melebihi 24 SKS, itu udah nggak boleh. Itu yang pertama. Berkaitan dengan syarat yang kedua, untuk mahasiswa yang bisa mengambil ke atas, itu diberlakukan untuk mahasiswa yang minimal sudah ada di semester 3. Jadi, untuk mahasiswa yang masih semester 1 atau 2, itu nggak boleh ngambil mata kuliah ke atas. Jadi, prasyaratnya untuk mahasiswa yang bisa mengambil mata kuliah ke atas, minimal mahasiswa semester 3 dan minimal IPK-nya 3. Dan dipastikan mahasiswa yang mengambil ke atas tidak melebihi 24 SKS. Itu yang pertama untuk poin pertama. Untuk poin kedua berkaitan dengan pembatalan dari kontrak KRS mahasiswa. Ini kalau dari sisi sistem kita sebetulnya di situ kan selama ada kalender akademik namanya. Di sistem kita itu ada kalender akademik di mana proses dari approval itu ada waktunya sendiri. Misalkan waktu approval dosen itu tanggal 19 sampai tanggal 21 misalkan. Jadi selama 3 hari itu dosen bisa menyetujui atau menolak dari KRS yang diambil sama mahasiswa. Jadi selama tanggal tersebut dari sisi dosen masih bisa gitu. Masih bisa menolak atau misalkan udah di-approve nih, udah disetujui mau ditolak kembali, itu masih bisa dibuka, masih bisa terbuka gitu. Selama proses kalender akademik yang ada di si akad kita nanti yang akan diset oleh admin itu masih terbuka gitu. Seperti yang tadi Renova juga udah munculin sedikit ya Pak Rahman berkaitan dengan penolakannya, di situ juga ada keterangan penolakannya kenapa gitu. Nah, ketika Bapak Ibu menolak KRS itu nanti akan tertampil juga di mahasiswanya. Mata kuliah yang sudah diregis oleh mahasiswa itu ditolak oleh dosen wali. Itu berkaitan dengan pembatalan atau penolakan di kontrak mata kuliah. Selanjutnya poin eh, terakhir berkaitan dengan UTS UAS. UTS UAS itu jadi di kami membebaskan dulu karena di perguruan tinggi biasanya kan UTS UASnya masih luring ya Bapak Ibu. Jadi di kita, izin saya share screen lagi. Untuk UTS UAS saat pelaksanaan sebetulnya dari sisi
si akad sama Bapak Ibu. Ketika ngebuka kelas di sini nanti kita sediakan ada absensi UTS dan absensi UAS. Ketika dicetak, nanti muncul list mahasiswanya untuk kehadiran dari pelaksanaan UTS UAS. Ketika UTS UASnya dilaksanakan secara luring. Nanti Bapak Ibu juga ketika UTS itu kan di pertemuan ketujuh ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngebuka kelas juga untuk di pertemuan ketujuh. Jadi absensinya itu terdokumentasi baik by sistem maupun non sistem gitu ya secara manual. Ini nanti Bapak Ibu bisa cetak, mahasiswa juga bisa melakukan presensi selain di si akad bisa juga disebar absensinya saat ketika luring gitu. Begitupun dengan UAS, ini juga sama. Ada menunya di sini absensi UAS. Ini bisa dicetak nanti seluruh list mahasiswa, dosennya siapa, nanti pengawasnya siapa, ini bisa dilakukan. Izin mungkin begitu Pak Rahman. Ya baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Ya, mangga yang lain, Ibu Bapak, silakan apabila masih ada penasaran begitu atau dicukupkan dulu. Bagaimana Ibu Bapak, dicukupkan dulu apa sampai di sini atau masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Eh, Semuanya ngerti Pak Bapak Ibu? Helmi, punten Pak Helmi, Ya. boleh Renova yang nanya. Oh, boleh, boleh, silakan Bu. Iya, eh, mau mungkin ini Bapak Ibu, kalau di setiap prodi eh, itu ada SOP-nya tersendiri nggak ya dari sisi akademik itu, baik itu berkaitan dengan tadi ada mahasiswa-mahasiswa, prasyarat mahasiswa yang bisa mengambil ke atas, atau berkaitan dengan SOP untuk mahasiswa yang cuti akademik, cuti perkuliahan, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin eh, berkaitan dengan proses akademik gitu. Apakah di Darul Falah sendiri dari setiap prodinya memang ada SOP, sudah ada SOP-nya ya? Silakan dijawab para keprodi. Mungkin Sebetulnya berkaitan nih, ya, mm, ya SOP berkaitan dengan mahasiswa pindahan, mungkin konversi nilai dan lain-lain. Apakah ada SOP-nya gitu ya? ini pada ada nggak? Halo, dosen-dosen? Nggak ada suaranya? Masih menyimak, Pak. Salman masih menyimak, Pak. Coba dari PAI, SOP-nya sudah ada untuk yang tadi ditanyakan oleh Bu Renova. Sudah Pak, tadi siang sudah dibacakan ke Bu Hilda sebagai saksi dan sudah berupa surat SOP dari Prodi PAI untuk mahasiswa pindahan berkenaan dengan bagaimana proses peralihan nilai, proses berbagai halnya. Baik. Terus ada yang ditanyakan tidak? Umpamanya nanti ada mahasiswa pindahan. Nah, itu silakan ditanyakan apakah proses penginputan mata kuliah sebelum di kampus yang sebelumnya kemudian mau dikonversikan dengan yang di Darul Palah itu. Ada pertanyaan seperti itu tidak? Itu pertanyaannya sudah barusan diwakil oleh Bapak, Pak.
Iya, maksudnya yang nanya saya. Coba Bu Renova, itu yang menu itu kira-kira bisa diakomodir nggak? Eh, iya Pak, berkaitan dengan nilai konversi eh, di sistem kita belum mengakomodir Pak. Tapi berkaitan dengan SOP itu memang harus di setiap kampus itu harus baik itu harus ada proses nilai konversi dari perguruan tinggi sebelumnya ke perguruan tinggi di Darul Falah yang diakui itu mata kuliah apa saja itu. Untuk jikalau ada nanti mahasiswa yang seperti itu, kira-kira bisa bisa dilayani atau bagaimana? Bisa Pak, untuk pelayanan tetap bisa nanti yang pasti dari kita itu berkaitan dengan mahasiswa pindahan harus ada nilai konversi yang sudah dilakukan oleh prodi gitu. Baik itu mata kuliah sebelumnya ke mata kuliah yang diakui di Darul Falahnya. Nanti kita akan proses ke feedernya gitu Pak. Khusus untuk itu, khusus untuk mahasiswa pindahan. Jadi nanti kita yang get datanya langsung dari feeder Pak. Siap. Pak, sekarang prodi PGMI ya, saya Pak Rahman udah ada SOP terkait yang tadi. Sudah ada Pak, cuma kita memang masih kadang-kadang suka kebingungan untuk apa ya melihat mata kuliah yang bisa diakui gitu. Bahkan kadang-kadang ada mahasiswa yang pindah itu mata kuliahnya terlalu jauh gitu Pak dengan mata kuliah kita. Nah, itu kalau tidak bisa diakui berarti kan otomatis harus mengampu ya Pak ulang mata kuliah yang tidak sesuainya. Tapi kalau yang sesuai ya kita sesuaikan dengan nilai atau dengan mata kuliah yang ada Pak. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak. Nanti mungkin kita sebelum nanti jalan kita kumpul bersama ya. Untuk pihak UD, Bu Asarina bagaimana? Sudah ada Pak, tapi sampai dengan saat ini kami belum ada mahasiswa yang pindahan Pak. Belum ada ya? Yang angkatan-angkatan lalu, angkatan yang lalu-lalu? Belum ada Pak, paling mahasiswa yang tidak linear. Sudah S1 terus masuk lagi di kami, nah itu yang banyak Pak. Siap. Untuk prodi MBS, Bu Siti Purasana, Pak Agus Dade, Sementara menyimak ada dulu Pak? Pak, lanjut Iya. nanti. Oh, iya. Baik, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, sudah cukup atau bagaimana? Supaya nanti ini pas berjalan udah ready semua, udah oke. Kembalikan ke Pak Helmi. Mengapa Pak Helmi? Kalau dirasa sudah cukup, kita akhiri saja. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sudah mengerti. Ya, mungkin sebelum kita akhiri Pak, kita dokumentasikan dulu mungkin Pak ya. On cam dulu rekan-rekan sebentar. Kita foto bersama.
Enggak, Pak Deden, Pak Amil, Pak Rifki, Pak Ustadz Uko, Mama Pak Rahman, Bu Meli, Bu Siti Purhasanah, Pak Gilang, Bu Hilda. Ayo on cam dulu sebentar, kita difoto dulu. Izin Pak, aduh punten tadi kopea. Sawios. Dateng Saya orang rambut kopea. Seorang dengan kopea ini. di topi ya. Oke. Mangga atas saya sakian on camna gitu. Dijepretkeun. Ya, cepet aja. Oke. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah mungsa slide. Oh, masih ada 2 slide-nya. Aduh, ngelag gitu komputer nah punten rada. Oh, rupina atas dan on camna atas kayu. Atas cekap penginten, Pak. Oh, Ya. mau absen. Aduh, hilap. Mangga di lebetan iya link ya punten. Di lebetan linkna